bagi. Ayolah Kak. Nah, ini judulnya Menuju Pramuka Bermutu, ya khususnya di Dranasaka di tulis depan 08145 08146. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Jadi kalau dari filosofi lambang ini sangat luar biasa ya. Ada perisai ya yang melambangkan ketahanan. Nah, alhamdulillah kita sudah bertahan sampai 41 tahun ini ya, tidak bubar gitu. Lalu ada Trisula, dua itu mungkin melambangkan kemajuan gitu ya, menghadap kanan dan kiri gitu ya, dan sebagainya. Mungkin Kak Teddy nanti akan bisa menjelaskan. Ya, baik anak-anak, adik-adik semuanya, ini perkenalkan dulu ya. Tadi sudah dikenalkan sedikit. Ini nama kakak, Kak Sutrisno. Kakak banyak bergerak di bidang pendidikan. Ada pernah mendirikan PKBM Harapan Islam, lalu pendiri SDTK Islamic School di Alam Pramuka, pendiri SD Tafis Citas, lalu di Persada, itu lembaga persiapan sekolah dasar. Lalu Kak pernah belajar di Sekolah Guru Indonesia, Dompet Duafa, lalu pernah masih Asia sih, baru pun keluar negeri, yaitu di Malaysia. Lalu kakak coba menulis buku Degree Student dan buku Kreator Tarki. Kalau di kakak juga sebagai ketua kawasan konservasi satwa liar, yaitu tumbuhan dan lingkungan hidup, yang disingkat dengan Exactly, itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Lalu ketua koordinator Food Bank of Indonesia DKI Jakarta, di kuartir cabang sebagai anggota Pusdiklat ya. Lalu pelatih pembina pramuka Golongan Penegak di kuartir cabang Jakarta Pusat, Pamong Saka Kalpataru, pengurus Saka Bakti Husada Jakarta Pusat, pengurus Saka Bahari Jakarta Pusat, sekretaris kuartir Ranting Johar Baru, yaitu ya, biar kenal. Nah, kakak di sini pitanya pita kuning ya, jadi mengambil, kalau pita kuning itu penegak gitu ya. Walaupun penegak, insya Allah kakak pramuka dari siaga, penggalang, penegak, bantara, laksana, pandega sampai saat ini sekarang. Alhamdulillah cinta pramuka. Nah, yuk kita kenalan yuk sama dunia pramuka kita sekarang ya. Baik anak-anak semuanya, mungkin kalian di kelas 7, kelas 8 ya, yang baru bergabung di SMP 28 tentunya mengalami mengalami perubahan yang sangat signifikan, bahwa sekarang kalau dulu kita daftar sekolah ya datang ke sekolah gitu kan. Nah, sekarang kita hampir 2 tahun nih tidak belajar di sekolah, apalagi berkegiatan di pramuka. Jadi pada dasarnya kan pramuka itu berkegiatan di alam terbuka ya, karena memang banyak gerak. Nah, tapi sekarang mengalami perubahan yang sangat luar biasa ya. Jadi latihan aja kita tidak bisa bertatap muka ya, apalagi belajar ya gitu. Nah, jadi ini yang kita alami di dunia pramuka sekarang. Mungkin apa yang bisa Kak sebut ya, mungkin alamnya gitu. Kita bisa coba membagi 3 alam yang sekarang ini yang kita rasakan ya gitu. Kalau yang kita dulu latihan bertatap muka, yaitu namanya juga alam nyata gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bagi 3 alam nih. 1 alam nyata ya, 2 alam maya, 3 alam jin. Waduh, serem banget. Alam nyata ya, dulu kita pernah merasakan tuh alam nyata. Kita datang ke sekolah berseragam, hari Rabu kita latihan bersama, ditambah lagi hari Sabtu latihan, bertemu langsung dengan para pembinanya, bertemu langsung dengan para teman-teman kita di sama angkatan. Wah, seru minta ampun. Nah, itu namanya alam nyata ya kan. Bertemu, berinteraksi, langsung lihat gitu ya. Kalau hadap kanan ya hadap kanan gitu. Coba sekarang kita hadap kanan nggak bisa kan, adanya di video.
atau di Zoom. Nah, ini namanya alam nyata gitu. Nah, yang kedua tadi alam maya. Nah, alam maya bandingkan coba. Ini sekarang kita ini belajar di alam maya ya. Daring, nge-Zoom, apalah namanya lah, Skype gitu dan sebagainya. Nah, ini di alam maya. Nah, tapi kita merasakan ya, sekarang kalau boleh tanya, nah, teman kita lebih banyak di mana? Di alam nyata apa di alam maya? Ya tentunya kalau kita bisa jujur ya, coba teman kalian tuh di IG berapa ribu ya, teman kalian di Facebook berapa ribu, nah teman kalian di TikTok berapa ribu dan sebagainya ya, bahkan berlomba-lomba mencari follower. Apa tuh follower? Ya teman gitu, tapi apakah kenal? Ya belum tentu kenal gitu. Nah, ini yang kita alami sekarang nih, sehingga eh, kita mau nggak mau, suka tidak suka harus mengikuti itu semuanya. Nah, ini yang membuat pramuka itu kenapa sih bosen atau apa? Nah, ini harus kita kita cari cari jalan keluarnya, cari solusinya gitu ya. Nah, ini yang bisa harus kita hadapi. Nah, kalau alam alam jin ya udah nggak usah disebutin lagi ya. Jin aja belum tentu punya follower yang banyak ya gitu ya, bisa kelihatan. Tapi kalian bisa melihat tuh yang dunia maya tadi, follower kalian, pengikut kalian tuh ribuan gitu. Setan mungkin hampir kalah kali dengan kita ya gitu. Dia aja nggak ke data tuh berapa, tapi follower-follower yang ke jalan ya, dia selalu rajin mencari follower-followernya untuk berbuat yang tidak baik gitu. Nah, ini dunia pramuka kita sekarang nih ya, adik-adik merasakan kan pastinya seperti itu. Nah, nanti kita akan coba sharing-sharing. Lanjut lagi ya kita sekarang ini. Nah, akhirnya apa? Ya tadi, perkembangan zaman nih ya. Perkembangan zaman kita berubah mau tidak mau itu. Ya mungkin zaman Katris dulu kita latihan, zamannya Kak Aulia belum ada internet yang canggih ya. Zaman Kak Aulia itu udah ada handphone ya Kak Aulia ya, gitu. Komputer. Nah, tapi belum sedahsyat yang sekarang gitu. Nah, kalau dulu industri 3.0 itu menciptakan komputer gitu. Menciptakan komputer, tapi belum ada internet. Nah, tapi sekarang di industri 4.0 itu komputer ya harus bersandingan dengan internet gitu. Nah, semuanya ada di tangan kita. Nah, jadi ini mungkin yang kita sebagai seorang pramuka yang harusnya bergerak bebas, yang harusnya di alam penggalang-penggalang itu berlari-larian, ya, hujan-hujanan dan merasakan menghirup udara yang segar ya kalau pada saat latihan. Nah, sekarang kita terkungkung ya seperti ini. Ini kita lagi menjalankan ya, latihan-latihan seperti ini atau pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, itu biasanya untuk perubahan industri titik 3.0 sampai ke selanjutnya itu membutuhkan waktu selama 10 tahun, 100 ya gitu. 10 tahun lah ya seperti itu. Tapi sekarang perubahannya sangat cepat ya. Jadi sekarang sudah masuk ke 5.0, itu nggak perlu bertahun-tahun lagi, sudah cepat. Nah, ini yang kita penggalang yang merasakan saat ini. Nah, ya. Jadi disrupsi gitu. Jadi semuanya akan hilang, semuanya tergantikan digitalisasi ya, creativity atau kreativitas, connectivity. Nah, kita sebagai seorang pramuka, sebagai seorang penggalang ya tentunya harus berkreativitas gitu. Ya, dengan adanya masalah-masalah seperti ini bukan menjadi hambatan tapi menjadi peluang. Ya dulu kita nggak pernah tuh memikirkan memanggil taksi. Dulu kita berdiri di jalan ya, menunggu mengacukan jarinya, tapi sekarang nggak perlu berdiri di jalan, tunggu saja di rumah, jarinya mainkan di handphone kita, datang taksi ya. Nah, dulu kita bayar
tol dan sebagainya pakai uang cash. Tapi sekarang coba uangnya sudah berganti dengan kartu-kartu yang sangat canggih. Nah ini, jadi Kasis menjelaskan secara umum dulu, ya membuka wawasan kalian bahwa penggalang itu harus berkreativitas juga, seperti apa. Nah lanjut. Nah sehingga bermunculan yang kita lihat sekarang, kita sudah merasakan ya adanya aplikasi-aplikasi yang berbasis internet yang depannya dengan e-bisnis, e-learning, e-health, e-environment, dan employ ya sebagainya. Nah, ada nggak yang berpikir kita nih sebagai seorang penggalang, sebagai seorang pramuka, ya menciptakan hal seperti ini gitu. Nah, gimana ya? Bisa nggak kita menciptakan hal seperti ini? Ya, ada aplikasi yang berbasis pramuka. Kita mau latihan semapur, ya kalian tinggal lihat semapur A B C D sampai Z, tali temali. Nah, tapi kalau bisa kita yang menciptakan ini semuanya, ya. Jadi nggak kita menjadi pramuka pelopor ya kalau memang bisa untuk menciptakan hal demikian seperti itu. Nah, ini ada dek. Jadi Katus akan berbicara secara umum dulu. Nanti kita mengerucut. Ada dampaknya nggak Kak? Ada pasti ya. Dunia maya itu ada dampaknya. Jadi kalau memang kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, memanfaatkan internet dengan baik, tentunya kita bisa keluar ya, bisa menjadi sukses juga. Nah, tapi dampaknya bagi kita kalau anak-anak yang tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti di sekolah, itu pasti mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Ya, dia hanya cuma pegang handphonenya ya terus tanpa tahu apa yang harus dia perbuat itu baik atau tidak. Dampaknya seperti ini ya, namanya VUCA ya, volatility, rentan emosional ya, gampang marah ya, apa yang penyakit-penyakit yang seperti itu, nggak bisa ketinggalan dengan handphonenya ya. Lalu uncertainty, itu nggak punya tujuan hidup, nggak pasti gitu. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi itu harus ada di tangannya tanpa dia bisa memikirkan mau apa, mau bagaimana. Nah, kalian sangat beruntung di Pramuka. Ada kakak-kakak kalian yang mau membina, yang mau membimbing. Nah, tapi harus punya target yang jelas. Nah, tidak pasti hari ini ngomong B, besok atau sejam kemudian berubah menjadi C gitu ya. Jadi nggak pasti. Kenapa? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas, tidak pasti. Tapi kalau kalian masuk pramuka, oke, jelas latihannya, jamnya, ya, mau apa, mau bagaimana. Nah ini yang bisa ini. Ya. Lalu complexity, rumit, ya, rumit. PTFC. Jadi Bogor Timur FC. rumit buat kita semuanya. Bentar ya. Oke, rumit anak muda kalau tidak punya tujuan atau tidak punya jadwal yang pasti itu rumit, mau kemana bingung ya, ambiguity segala macamnya. Jadi ini dampaknya gitu. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan teknologi kita dengan baik, ini pasti rumit seperti itu ya. Nah ini dampak nyata abad 21. Nah ini ya masalah-masalah di pramuka, ya dilema di pramuka, penggalang. Ya, pramuka itu suka rela atau terpaksa gitu, karena ada undang-undangnya di nomor 36 tahun 2014 ya, bahwa ada pramuka itu terbagi tiga, pramuka actuality, pramuka reguler, dan pramuka blok. Gitu, ada yang merasa dipaksa, ada yang terpaksa, tapi kalian adalah manusia-manusia terpilih, orang-orang terpilih yang memang suka dan rela masuk pramuka, tapi punya tujuan dong gitu. Pramuka dengan segudang kegiatannya yang
akan mengarah kepada jiwa kita yang ada di Trisatya dan Dasadharma itu sangat luar biasa kalau kita jabarkan. Nah, minat siswa ikut pramuka tuh kenapa menurun? Nah, ini yang kemarin kata dibicarakan. Kenapa menurun? Padahal banyak, apakah latihannya begitu-begitu aja atau materinya nggak mengasihkan atau apa? Nah, ini adalah tantangan kita sebagai seorang pembina untuk untuk menciptakan pramuka-pramuka yang memang punya kegiatan yang sangat menarik ya, tentunya dengan tadi yang Kata sebutkan di atas, bisa berkolaborasi atau bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang ya gitu. Nah, ini malas lah segala macamnya ya. Nah, ini salah satu contohnya saja. Nah, jadi kita harus mereformasi sistem latihan pramuka kita ya. Nah, dulu sebelum ada kecanggihan yang sekarang ini kita rasakan, itu namanya kita konvensional ya. Ini senang sekali datang ke Pangkalan, bertemu dengan teman-teman ya, langsung praktek gitu. Ini yang konvensional yang sekarang kita dengan pandemi ini belum bisa melaksanakan karena bertatap muka. Nah, tapi kita mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan zaman ini harus kita ikuti. Nah, lalu ada blended learning, campuran. Ya, ini yang sekarang kita sedang alami juga ya, campuran. Datang, sebagian datang ke Pangkalan, sebagian lagi di rumah, atau bergantian. Hari Minggu ini kita datang latihan ke Pangkalan, minggu depannya kita latihan di rumah ya, lewat internet ini segala macamnya. Nah, ini yang dinamakan blended learning. Nah, lalu ada yang namanya distance learning. Nah, nggak perlu datang nih, cuma daftar ya. Ini yang belum diciptakan juga ya. Nggak perlu datang, daftar aja, ikut dia latihan gitu. Nah, ini yang belum kita ciptakan juga. Nah, tapi yang lebih dahsyatnya lagi, ini yang konvensional enggak, blended learning tidak, distance learning enggak, itu namanya digital learning, berbasis aplikasi, belajar lewat HP. Nah, dia terdaftar nih di Gudus depan ini, ingin mengembangkan pramuka, tapi nggak bisa datang, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah lewat pramuka. Bisakah seperti itu? Ya, kalau kita melihat prinsip metode prinsip kepramukaan dan metode kepramukaan ya agak susah juga seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang tadi katakan bahwa pramuka itu memang harus bergerak di alam ya di alam ya. Nanti ada PDKMK-nya seperti itu. Nah, lalu kita juga harus mereformasi paradigma kemampuan peserta didik pramuka, bahwa semua pramuka adalah bintang. Kita ini semuanya bintang loh ya, bisa menjadi hal-hal yang terbaik, bisa mau, karena apa? Kita belum digali, kita belum menggali. Kalau kita sudah gali potensi-potensi kita, bakat-bakat kita, minat-minat kita, nah insya Allah kita akan menjadi bintang-bintang yang memang sesuai kesukaan. Padahal pramuka itu sangat mengasihkan. Ya adik-adik, pramuka sangat mengasihkan. Kenapa tidak menjadi asik? Ya nanti kita lihat kenapa sih tidak menjadi asik. Nah gitu. Nah ini kenapa tidak menjadi asik, karena kita masuk pramuka tidak punya target. Nah harusnya kita sebagai pramuka, ya adik-adik penggalang kan punya dewan penggalang, kita harus menentukan target supaya tidak bosan. Ya selama 3 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9 latihan-latihannya gitu-gitu aja. Jangan, kita yang harus menentukan juga ya, dibantu oleh pembina. Masuk menjadi anggota pramuka penggalang di Teranasaka atau di SMP 2. Ya, tentukan target kita selama 3 tahun itu. Ya, dilantik menjadi anggota pramuka ya, Ramu Rakit Trap. Tapi kita harus punya target juga. Nah, ini pesannya buat untuk pembina kita juga. Nah, kalau bisa ada target berapa lama kita harus menjadi pramuka Garuda, ya 1 tahun, 2 tahun ya gitu. Kalau perlu jangan lama-lama. Jadi pada saat kita sudah resmi diterima di pangkalan tersebut,
ya pembina kita mengarahkan kamu harus target Pramuka Garuda, ya, tempuhlah ujian Pramuka itu, Pramuka Garuda itu ditempuh ya, itu dengan bimbingan dari pembina. Nah itu, jadi kita semangat ingin datang ke Pangkalan, bukan hanya datang latihan udah bercanda, tapi kita punya ada tempuhan yang harus kita selesaikan ya, menjadi Pramuka Garuda gitu. Bangga buat diri kita. Wow, Pramuka tuh luar biasa deh, banyak penghargaan-penghargaan, banyak bintang-bintang yang harus kita dapatkan ya. TKK itu tanda kita, tanda kecakapan khusus kita, memang kita bisa melaksanakan atau bisa menempuh dan punya keterampilan tersebut. Nah itu jadi dirancang ya Dewan Penggalangnya, rapat, saya mau menjadi kita harus target Pramuka Garuda. Nah bila perlu sampailah puncak ya Pramuka dunia, karena yang bisa ikut Pramuka Jambore dunia ya penggalang dulu nih, penggalang yang mengaksikan. Tentunya skillnya harus ditingkatkan ya, bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Ini kalau bisa mulai dipilah nih Kak Teddy ya gitu, dia harus bisa tadi kan, kita harus mengseleksi atau melihat potensi adik-adik kita nih, siapa yang memang berhak maju ke Pramuka Garuda ya. Kita panggil satu-satu, kita wawancara, kita berikan formatnya dan harus ditempuh format tersebut. Nah, jadi tingkatan-tingkatan kita harus jelas ya, bahwa kita ada target. Selama ini kita nggak ada target ya, cuma hanya membentuk pramuka yang yang mohon maaf, misalnya berprestasi di tempat biasa saja ya, seperti itu ya. Kalian ikut lomba, ikut itu segala macam adalah bukti keras kalian di latihan, tapi bukti program atau bukti target kalian pada diri sendiri yang akan membanggakan diri sendiri. Kalian tuh harus punya target juga. Kak, saya mau jadi Pramuka Garuda, Kak, saya daftar, Kak, gitu. Nah, tempuhlah itu ya. Jadi bukan ujian ya, menempuh. Jadi SKU itu ya, adik-adik semuanya, Kakak jelaskan. SKU itu kan syarat kecakapan umum ya, syarat ya. Syarat itu bukan diuji tapi ditempuh. Nah, apa bedanya uji sama tempuh? Ya, kalau kalian ujian seperti biasa, ujian kalian bisa menghafal ya, bisa nyontek, bisa hari ini bisa kalian lakukan tapi besok hilang. Tapi kalau menempuh ya, kalau SK itu harusnya ditempuh. Tempuh itu artinya kalian harus melakukan ya. Misalnya di dalam SK itu ada yang beragama Islam, yang rajin menjalankan ibadah menurut agama dan masing-masing. Nah, itu kan bukan diuji gitu. Tapi kalau kalian ujian, oh saya bisa Kak ujian sholat nih, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Ujian selesai kalian nggak sholat gitu. Tapi kalau menempuh, ya udah kalian harus tempuh, harus jalankan gitu. Harus jalankan. Itu ada tidak ada tanda tangan atau tidak ada pembinanya, itu kalian harus jalankan itu. Jadi sekali lagi buat adik-adik, bedakan ya, SKU itu bukan ujian. Uji SKU bukan, tapi tempuh ya, menempuh SKU. Nah, jadi untuk Pramuka Garuda menjadi Pramuka Dunia juga harus kalian tempuh ya, dengan syarat-syarat yang yang sudah dibakukan oleh Kuartir nasional ya, seperti itu. Bisa kok, bangga. Nah, ini jadi kerennya Pramuka itu kita skill-skill itu dihargai. Skill-skill itu atau keterampilan-keterampilan itu diakui ya, dengan menempuh TKK-nya, SKK-nya, SKU-nya dan sebagainya. Nah, tapi cita-cita tertinggi kalian sebagai seorang penggalang, yuk lanjutkan kalau bisa menjadi Pramuka Dunia. Nah, syaratnya apa? Keterampilannya oke, bahasanya oke, siapkan duitnya juga biar oke. Ya minimal kalian bisa menjadi Pramuka Garuda. Gitu. Ya.
Nah, ini jadi reformasi target pramuka tuh harus jelas. Oke, saya lanjut. Oke, saya sedikit ya. Di agama Islam itu umat kita manusia itu adalah yang terbaik ya. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk menjadi manusia. Ya, jadi maksudnya adalah kita terpilih menjadi pramuka itu sudah menjadi yang terbaik karena tadi lagu yang di atas apapun eskulnya kita adalah pramuka itu ya lagu di atas tadi itu keren. Nah ini adik-adik yang kalian harus reformasi juga ya. Jadi pendidikan dasar kepramukaan itu keimanan ini yang harus kalian jadi ya menjadi manusia ya tadi takwa. Terus kepedulian terhadap bangsa dan tanah air sama hidup dan alam seisinya. Kepedulian terhadap diri pribadi ini. Ya, jadi kepedulian terhadap diri pribadi ya. Kalian mandi ya, menjaga kebersihan itu kepedulian terhadap diri pribadi. Ketaatan kepada kode kehormatan pramuka. Nah, adik-adik yang kalian yang kita alami sekarang ini tentunya bertolak belakang dengan metode kita ya, metode kepramukaan. Tapi bukannya harus kita hilangkan atau bukan harus kita tentang, tapi harus kita kolaborasi ya dengan kegiatan dengan perkembangan zaman. Nah, kalian harus tahu nih. Nah, ini metode kita, metode kepramukaan. Gitu. Nah, pertama pengamalan. Nah, ini. Ya. Ini harus kita kolaborasi ya sebagai seorang pramuka harus bisa mengantisipasi ini semuanya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka ya. Pengamalan bukan ujian. Pengamalan berarti kan harus dilaksanakan, diamalkan, diaplikasikan. Kode kehormatan pramuka apa? Trisatya dan Dasa Dharma. Amalkan, ya, bukan ujian. Nah, lalu apa? Nah, ini muter jadi satu kesatuan. Ya, kegiatan di alam terbuka ini, ya. Sekarang kita terkungkung dengan keadaan yang sekarang. Tidak bisa hadir, tidak bisa camping, tidak bisa segala macamnya. Kegiatan di alam terbuka seperti apa? Kak Teddy pernah bercerita sama Kak Tris waktu ikut KML, Kak, kita nggak bisa datang. Peserta ada yang dari seluruh Indonesia. Kak Teddy kelompoknya membuat apa? Membuat kegiatan di alam terbuka, ya udah di rumah masing-masing. Ya di halaman masing-masing pasang tenda, bakar api unggun, bisa Kak, gitu, bisa. Nah, ini salah satu kreativitas kita. Jadi tidak buntu, kita dilarang datang ke lapangan atau datang ke sekolahan, tidak bisa camping, oh bisa. Mungkin bisa kita contohkan atau kita praktekkan. Ayo perkemahan Jumat Sabtu ya atau perkemahan Sabtu Minggu di rumah masing-masing. Suasananya sama, ada tendanya, ada api unggunnya dan ada ini segala macam lewat virtual bisa juga. Nah, lanjut lagi sistem tanda kecakapan ya. Tadi SKK ya, TKK-nya ya. Nah, gitu. Kalian akan bangga pada saat benar-benar melakukan hal yang kalian, keterampilan yang kalian lakukan itu benar, nyata dan bisa kalian lakukan, lalu oleh pembina kalian diberikan tanda kecakapan tersebut. Ya, penuhilah selembang-selembang kalian itu dengan tanda-tanda kecakapan seperti itu. Nah, sekali lagi semua ini harus kita kolaborasi. Jadi bukannya putus pada saat kita mengalami pandemi ini putus, ya bisa dengan jadwal membuat siapa yang akan mengambil PKK ini. Lalu sistem berkelompok. Nah, tentunya pramuka harus mengenal tidak mengenal terpisah-pisah, tapi mengenal kelompok regu yang kita sebut adalah regu. Ya, sistem beregu ya maksudnya. Sistem berkelompok itu sistem beregu. Nah, kalian bisa mengadakan pertemuan-pertemuan regu kalian, ya, membuat program-program kalian, merencanakan kegiatan kalian, dan diajukan kepada pembina kalian.
seperti itu. Kak, saya mau latihannya ini, gitu. Kak, saya mau kegiatannya seperti ini. Lalu sistem satuan terpisah putra dan putri tentunya ya, tapi boleh untuk bermusyawarah, bermufakat, kalian bisa berdiskusikan bersama-sama. Lalu kehadiran orang dewasa adalah pembina-pembina kita. Nah, apapun yang kalian lakukan, hendaknya pembina sebagai orang dewasa yang ada di gugus depan itu harus kalian beritahu. Nah, learning by doing, belajar sambil melakukan, gitu. Ya, jadi ini metode yang paling efektif ya. Jadi kalau kita hanya teori-teori saja kurang menyerap. Tapi kalau langsung kalian belajar dan lakukan pada saat itu, insya Allah lama ininya serapannya. Lalu kegiatan yang menarik dan menantang. Oke, tadi salah satunya bisa kalau kita normal dalam kegiatan yang menarik dan menantang ini bisa kita lakukan secara pertemuan ya, tapi kolaborasi lagi bagaimana menciptakan kegiatan yang menantang ini di saat kegiatan kita ini. Nah, jadi adik-adik semuanya, jadi namanya pramuka itu tidak putus ya, tidak kehabisan akal ya, lanjut bisa apapun dimanapun. Nanti kasih rumusnya gitu. Nah, ini PDKMK kalau kita ibaratkan seperti pohon, ya kalian tadi pasti yang pertama adalah tentang akhlak, tentang agama, Tuhan. Trisatya juga Tuhan, PDKMK Tuhan. Nah, jadi kalau kita menjadi penggalang yang hebat, ya penggalang yang hebat itu adalah akhlaknya baik, ya, lalu akarnya juga kuat, menancap di pohon itu. Jadi pada saat kalian nggak ada teman, nggak ada yang ikut gabung sama kalian nggak berpengaruh gitu ya, karena akhlaknya sudah baik. Nah, lalu tumbuhlah batangnya, kalian punya minat yang sangat tinggi, passion ya, nah passion gitu. Nah, lalu kalau passionnya sudah muncul, bakatnya sudah muncul, minatnya sudah muncul, pasti kalian akan menjadi daun-daun yang penuh ilmu ya. Ibarat daun-daun itu ibaratnya adalah keterampilan kalian yang sudah banyak ya, tapi bermutu, yang akan berbuah. Buahnya apa? Ya buahnya buat diri kalian sendiri, lalu munculnya ranting-ranting yang ada sekitar. Apa maksudnya? Bisa berbagi kepada adik-adik kita di bawahnya, lalu menjadi visi kalian menjadi sukses seperti itu. Nah, ini adik-adik ya, jadi kalian harus menentukan dari sekarang pada saat kita berlatih di pramuka, ada bakat, ada minat gitu. Nah, kalau kita kerucutkan bakat dan minat ini, oke, kalian bakat itu kan dari lahir dari rasa suka dari dalam diri sendiri. Kalau minat adalah rasa suka dari luar. Nah, kalian bisa nih ya, di pramuka tuh nggak harus pinter semuanya, tali temali, semapur ya, morse dan sebagainya. Nah, tapi sudah mulai Kak menggabungkan bakat dan minat ini menjadi kemampuan khas kalian, menjadi passion kalian. Misalnya kalian lebih Kak, saya bisanya sukanya tali temali Kak gitu. Ya, saya sukanya semapur Kak. Saya sukanya baris berbaris Kak. Nah, gabungkanlah. Jadi semuanya harus bukannya kalian harus menjadi pintar semuanya. Ya, boleh mengenal semuanya. Nih, dengarkan. Boleh mengenal semua keterampilannya, tapi kalian punya bakat dan minat yang khas, kemampuan yang khas. Misalnya contoh, kalian punya suka minat bakatnya di tali temali, di semapur, di sandi, gabungkan ya, minat dan bakat kalian gabungkan. Nah, ini jadi kemampuan khas. Nah, kemampuan khas ini akan menjadi passion kalian, menjadi minat kalian. Lalu untuk mengasah passion ya, untuk mengasah kemampuan khas kalian, tempatnya di mana? Di gugus depan. Siapa di gugus depan ini? Ya, pembina kalian. Ya, pembina-pembina kalian di sini untuk mengarahkan, kumpulkan nih Kak Teddy, Kak Aulia,
Ya, oke, yang minat tali temali kumpulin. Yang minatnya semapur kumpulin, yang minatnya sandi kumpulin. Wah, keren banget ini. Jadi pada saat ada LT latihan lomba tingkat, udah nggak perlu capek lagi. Kalian sudah punya minat dan bakat masing-masing seperti itu. Nah, di sini. Nah, jadi pada saat di sini di Gudeg ini rumahnya, pangkalan kita untuk memunculkan itu semuanya. Lalu kalian akan menjadi profesi yang profesional. Ya, coba kalau satu saja kalian, kalau dalam dunia kepramukaan kita belajar contoh profesi profesional misalnya, oh kalian ahli dari simpul menyimpul, tali temali, ya itu pasti kalian bisa mengisi di lembaga-lembaga yang membutuhkan skill itu. Apa contohnya di SAR, ya SAR itu butuh simpul-simpul, butuh tali temali, bagaimana mengangkat orang yang misalnya dari jurang dan sebagainya gitu. Apalagi di pendaki, ya di mana lagi di damkar. Nah ini menjadi pelatih ahli untuk masalah tali saja gitu. Dan yang lainnya Kak, ya yang lainnya pasti menjadi profesional juga ya gitu. Itu. Jadi kemampuan khas itu juga sangat bermanfaat. Kalian bisa searching di YouTube atau di medsos, ya simpul-simpul itu berkembang gitu. Tali temali itu berkembang, pioneering itu berkembang. Ya, siapa yang membutuhkan pasti ada orang yang membutuhkannya, lembaga-lembaga yang membutuhkannya. Lalu kalau menjadi profesional, ya tadi kalian sudah pasti bisa memecahkan masalah sendiri, ya. Jadi bisa mengatasi masalah tersebut, ya. Lalu menjadi seorang yang kreatif, ya. Jadi pengembangan materi-materi yang diberikan dari gugus depannya, kalian bisa kreatifkan seperti itu. Nah, ini yang Kak Kris secara pribadi ingin banget gitu kan. Jadi penggalang-penggalang kita bukan kayak semuanya bahasanya, semuanya harus bisa, enggak, semuanya boleh kenal, tapi kalian harus punya passion di mana kalian harus menentukan saya bakatnya seperti ini. Nah ini akan tidak jadi saling mengisi gitu. Oke, sekarang adalah belajar tali temali. Nah, yang ahli tali temali, kalian bisa menjadi pembicara atau menjadi tutor sebaya kepada penggalang-penggalang yang lainnya pada saat latihan. Oke, gantian. Besok adalah semapur. Nah, yang ahli semapur maju, yang penggalang-penggalang yang lainnya melihat dan mempelajarinya. Begitu muter terusnya. Jadi kita sebagai pembinanya tidak lelah juga, tidak capek juga. Pada saat ada lomba tingkat 2, 3, 4, 5, waduh, udah hebat lah. Ya, tinggal panggilin perwakilan satu-satu. Ya ahli tali temali, ahli baris berbaris, ahli sandi, ahli ini kumpulin jadi satu. Ya, jadi grup yang jadi regu yang keren. Itu. Perlu belajar lagi? Enggak, udah cuma menyatukan ininya aja, menyatukan, memberikan motivasi dan menyatukan frekuensinya. Kalau ada salah satu yang misalnya tidak bisa hadir, cari gantinya gampang, nggak susah. Ya, seperti itu. Lanjut. Ya, ini passionnya ya, passion based learning Pramuka Drana Saka. Ya kalau bisa tadi muatan akademik, desain cita-cita, muatan aktivitas, ini sudah menjadi menjadi perhatian kita. Ya, jadi kelas 7 baru masuk, boleh kalian mengenali semua kegiatan keterampilan pramuka. Ya, pilih yang kalian suka di keterampilan kepramukaan tadi yang diajarkan. Nanti mulai disusun mana yang paling kalian suka. Lalu kelas 8-nya pilih satu keterampilan kepramukaan dan mulai diterapkan. Gitu. Jadi, dari kelas 7 pertama umum dulu. Kak Teddy mengajarkan semua keterampilan kepramukaan, tapi kalian sudah bisa memilih mana 3 yang kalian suka. Laporan sama Kak Teddy. Ya, Kak saya sukanya ABC. Nah, ABC itu harus dirunut.
harus di ranking dari ABC itu mana yang paling, yang ranking 1 mana, ranking 2 mana, ranking 3 mana gitu ya. Lalu dikuasai itu. Oh, saya lebih suka yang B Kak, yang ranking 1. Ya udah, yang A sama yang C itu menjadi apa, tidak diutamakan tapi dipelajari. Nah, sudah kelas 8 yang kalian ranking tadi itu menjadi keterampilan yang sangat luar biasa yang sudah profesional gitu. Lalu di kelas 9 kalian mulai terapkan secara profesional ya, jadi panutan ada di kalian. Ya kenapa? Karena kalian kelas 9 biasanya tuh tidak boleh kemana-mana gitu, tapi harus menghadapi ujian kan. Nah, tapi dengan adanya kemampuan yang kalian miliki, kalian bisa datang seminggu sekali atau bisa bergantian memberikan materi tadi kepada adik-adik di bawahnya. Oke, lalu desain cita-cita. Nah, anak-anak, tadi desain cita-cita pada saat kalian masuk di kelas 7 ke pramuka, desain cita-cita kalian adalah tadi yang kata jelaskan di awal ya. Masuk anggota pramuka, kapan anggota menjadi pramuka Garuda? Kalau bisa mengikuti Jambore Dunia kapan? Nah, Jambore Dunia kan 5 tahun sekali ya gitu. Kalau Jambore kita, Jambore Nasional 4 tahun sekali. Nah, target itu harus kalian ciptakan, target itu harus kalian tuliskan seperti itu. Nah, ini kalau desain cita-cita di kepramukaan. Tapi boleh juga ditambahin desain cita-cita untuk hidup kita seperti itu. Nah, jadi untuk unit aktivitas atau kegiatan kita ya tadi ada manusianya, ada alamnya, ada materi 41-nya. Ini kalian kita sebagai orang dewasa, Kak Teddy, saya ini harus menerapkan atau mendidik manusianya ya, mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai jiwa manajemen, mempunyai jiwa sosial yang baik ya. Lalu karakternya adalah SKU, TKU, SKK-nya harus dipenuhi ya, harus ditempuh itu tekpram dan keterampilan kepramukaan, teknik kepramukaan dan kepramukaannya juga harus harus dikuasai ya tadi dengan kekhususan tadi. Nah, untuk di alamnya ya pramuka tidak lepas dari alam ya, survival gitu. Survival gimana? Ya, survival kalian di kota besar bukan dalam hal bertahan hidup secara ini. Bagaimana kalian bisa menjadi penggalang-penggalang yang berjiwa mandiri ya. Contoh, punya uang bukan dari minta dari orang tua, tapi bisa dari hasil dari sendiri. Nah, kalian bisa terapkan di penggalang kalian, uang kas itu bisa kalian hasilkan dari kertas-kertas bekas kalian yang ada di rumah, yang ada di sekolah yang tidak terpakai, itu setoran kalian kepada gugus depan. Nanti kumpulkan menjadi apa? Kita jual menjadi uang. Ya, itu uang kas kalian. Nah, lalu pengembaraan, pengabdian lingkungan dan sebagainya. Ya, lalu itu di alamnya. Di abad 21-nya kuasai teknologi. Nah, lalu teknologi entrepreneur ya, tadi yang di alam, ini entrepreneurnya masuk ke sini. Ya, kalian sudah bisa mulai tuh menciptakan hal-hal yang mulai dari kecil tadi. Mungkin kalau ya setiap latihan membawa kertas 1 orang 1 kilo gitu contohnya. Lalu ditimbang, ada kalau orangnya ada katakanlah ada 20 kilo. 20 kilo di sekilonya 2.000 sudah 40.000 ya. Jadi uang kas kalian itu. Nah, ini entrepreneur yang mulai belajar kecil-kecilan. Nah, ini contohnya ya, Scoutpreneur. Nah, nanti kalau ada penegak, ini lebih keren lagi ya. Jadi kalian punya buku-buku bekas yang di rumah daripada dibuang ya. Nah, ini dibawa ke sekolah ya. Bawa sekolah, kumpulkan, ditimbang. Kalau yang bagus-bagus dipilah, dijadikan kertas daur ulang, bisa dijual. Ya, kalau di sekolahnya atau bisa belajar di rumah urban farming. Kita sepakati penggalang A ya, kalau dengan regu A menanam bayam di rumah, regu B menanam kangkung di rumah, regu C menanam dan sebagainya. Nah, jadi pada menanamnya bersamaan, panennya bersamaan, kalian bisa barter ya, bisa barter pada saat atau
pada saat kita latihan, datang ke sekolah, kalian dikemas dengan baik. Dikemas dengan baik, mereknya adalah Dranasaka Farm misalnya. Ya, kalian bisa jual kepada orang-orang ya, atau pertama orang tua kalian juga, dibungkus dengan baik. Nah, ini di rumah kalian masing-masing. Lalu jadilah penghasilan buat kita ya, kecil-kecilan. Ya, ternak lebah butuh tempat yang bagus juga. Ya, ini mungkin bisa dilakukan oleh penegak. Ini kalau ada kesempatan penegak bisa kita bicarakan lebih khusus. Sinematografi. Nah, kalian sadar tidak sadar kalian sudah menjadi sinematografi lewat handphone kalian. Kalian bisa mengedit video kalian ya dengan KineMaster, dengan Filmora, dengan apalah yang ada di aplikasi yang ada di handphone kalian. Tapi kalau kalian lebih fokus lagi dengan ini, bisa menjadi profesional yang menghasilkan juga. Ya, seperti itu. Ya, jadilah scoutpreneur yang handal. Nah, itu semua menjadi mata pelajaran inti ya, yang kakak sebutkan jadi mata pelajaran inti. Nah, jadi kalau mata pelajaran intinya kalian bisa mempunyai keahlian di karakter buildingnya yang tadi tersebutkan ya punya kemampuan life skill, ya punya creative planner, dan bisa memecahkan masalah. Nah, ini cara latihannya ya. Jadi ada pramuka reguler, ada pramuka induk, ya ada inti, ya ada blok. Nah, ini kata sambil inti. Nah, jadi reguler, nah, orientasi dan penguatan saja kalau yang semuanya ikut ya, orientasi penguatan ya, lalu yang inti, terus yang induk, yang kalau reguler umum ya. Jadi kalau yang induk dan inti pembiasaan dan pengukuhan gitu. Ya udah, pembiasaan latihan pramuka, tekpramnya segala macam. Nah, pengukuhannya adalah SKU SKK-nya segala macamnya. Nah, kalau yang inti tambahin deh pengkhususan. Nah, khusus apa yang tadi yang Kak bicarakan? Pengkhususan apa? Entrepreneurnya kah? Terus materi yang minatnya kah? Nah, ini. Jadi kalian harus punya ini semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita bagi ya hari-harinya. Kalau misalnya sekolah normal ya, udah yang reguler itu cukup 1 jam pelajaran. Apa materinya? Upacara pembukaan, dinamika kelompok, fundamental gerakan kepramukaan, terus pengalaman belajar. Nah, udah ini yang reguler, yang jadi dicampur reguler sama induk. Nah, itu bisa jadi satu. Nah, induk ini yang anak-anak yang memang ikut pramuka tapi belum khusus ya gitu. Nah, biasanya kelas inti ini adalah yang terdaftar nih sama kita nih ya. Induk itu yang oke, saya mau jadi pramuka Kak, saya mau jadi ini, tapi belum tentu bisa di entrepreneur. Nah, lalu kalau yang induk sama inti tambahin pembiasaannya, teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaannya yang tadi Kak Kris bilang, minat dan bakatnya menjadi satu skill khusus di latihan kita, di latihan kepramukaan ya, yang tadi pengelompokan. Lalu tambah lagi kalau yang inti di sini reguler selesai nih, cuma 1 jam pelajaran. Nah, tapi 1 jam jam keduanya induk masih ikut, inti masih ikut, lalu jam ketiganya induk sama inti masih ikut open forum. Nah, tadi open forum apa? Ide-ide yang kalian rumuskan dalam regu kalian. Lalu rencana tindak lanjutnya seperti apa? Lalu upacara penutupan. Oke. Ya, biasanya di hari Rabu itu. Nah, lanjut yang inti. Nah, ini benar-benar inti banget ini, pengkhususan ya, diberikan keterampilan entrepreneur life skill ya, seperti itu. Ini di hari Sabtu datang ya, dari Sabtu tadi mulai yang kecil-kecil dulu, bikin daur ulang, kertas daur ulang ya, bikin urban farming, bikin sinematografi. Nah, itu bisa ini kumpulin di induk ya, di intinya, sehingga kita tidak melulu latihan seneng loh gitu, tinggal melaporkan
Kak, lapor Kak, bayam saya sudah 1 cm. Kak, lapor Kak, toge saya sudah bisa dipanen. Kak, lapor Kak, lebah saya sudah menghasilkan madu gitu. Itu keren banget, bisa dijual, bisa dirasakan. Nah, buat mungkin kalau di penggalang pengenalan, ya pengenalan belajar lah. Tapi kalau di penegak ini bisa diterapkan. Nah, buat adik-adik penegak, Kak Tris dan Kak Teddy dan teman-teman kuartir ranting lain di Johar Baru khususnya membentuk ARSA. Apa itu ARSA? Association Rover Scout Academy. Ya, ini menciptakan penegak-penegak yang akan dibentuk yang menjadi entrepreneur. Ya, nanti Kak Tris jelaskan slide-nya sedikit. Ya, tapi buat khusus penegak. Dimulai tanggal 4, ya adik-adik, dimulai tanggal 4, Kak Tris ada Scott Space. Scott Space itu apa? Nanti Kak Tris jelaskan. Tanggal 4 kita akan belajar sinematografi gratis, ya khusus penegak Johar Baru dan Pandeganya. Sayang sekali kalau nanti kalian tidak ikut, tidak mendaftar, ya Kak Tris akan batasi ya sampai hari Rabu. Kalau dari Johar Baru nggak ada yang mendaftar, terpaksa Kak Tris akan oper ke kuartir ranting yang lain yang sudah banyak menunggu. Dari Bekasi sudah menunggu tuh, Kak saya mau ikut dong 5 orang, tapi tunggu dulu setelah Johar Baru kuotanya terpenuhi, silakan daftar. Tapi kalau tidak terpenuhi tidak bisa, kalau terpenuhi tidak bisa daftar, tapi kalau tidak terpenuhi kalian bisa daftar gitu. Nah, ada Scott Space ya. Scott Space itu nanti ada di penegak. Pertama kita latih semuanya, sinematografi, kita latih urban farming, kita latih tentang membuat proposal penawaran, membuat pemasaran, membuat pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi pada saat kalian lalu kita bantu, kita didik, kita mentor, ya kita modalin, ya sehingga menjadi seorang pengusaha yang sukses, ya mempunyai PT Pramuka Maju misalnya seperti itu. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah selesai, tinggal kita sharing tanya jawab. Ini Kak Tris suka gambarnya nih. Apapun eskulnya tetap pramuka. Baik, terima kasih. Kita sharing-sharing dulu. Silakan bertanya-tanya. Saya serahkan kepada Kak Teddy sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Kak Tris. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat.